Jadi jikalau Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk melaksanakan saum Ramadan, dan buah dari saum Ramadan adalah takwa, itu sesungguhnya adalah satu kesempatan yang sangat penting yang sungguh harus kita perhatikan. Mengapa? Karena memang ini kita sedang berurusan dengan sesuatu yang sangat penting, bahkan boleh disebut ini urusan paling penting. Sedemikian pentingnya sampai Allah Subhanahu wa taala menyediakan satu media khusus yang disebut oleh baginda Rasulullah SAW sebagai Sayyidus Suhur, penghulu atau topnya top dari para bulan, yaitu bulan Ramadan, untuk melaksanakan saum Ramadan. Berharap dengan saum Ramadan ini kita bisa mengalami peningkatan takwa. Ini adalah ibadah yang durasinya paling lama. Sholat secara teknis 5 menit lah, 5 jam. Tapi saya pernah sholat makmum di belakang Ustadz Abdullah Said Hidayatullah. Masya Allah, itu pengalaman luar biasa, tak terlupakan saya. Ruku sujudnya lama sekali. Kalau sujud enak karena tumpukan aja jidatnya ke lantai ya, selesai sudah, mau berapa wilayah. Tapi kalau ruku, aduh pinggang sakit. Saya hitung sholat zuhur itu 40 menit. 40 menit. Dan itu konsisten sampai belum meninggal itu. Abdul Said Hidayatullah. Kalau sholat tahajud dia mulai jam 12, selesai jam 3. 3 jam. Masya Allah. Luar biasa beliau memang. Dan setiap kali sholat tahajud dia bawa itu semua urusan, semua persoalan pesantren di Gunung Tembak itu di dalam map. Selepas sholat tahajud diangkat-angkat itu, ya Allah, tolonglah ini. Seolah ngumpul di dia bilang ke saya, apakah Allah tahu? Dia tahu pastilah. Gak usah ditunjukin tahu. Isi dompet kita juga tahu. Tapi itulah adab kita gitu, kata beliau, di hadapan Allah. Nah, jadi ini adalah ibadah dengan durasi yang paling panjang, 1 bulan, tidak boleh kurang. Bisa 29, bisa 30. Untuk apa? Untuk menempa kita. Menempa apa? Menempa kalau takwa itu mau didefinisikan secara operasional itu adalah kemauan taat. Kemauan taat. Memang para ulama menyebut takwa itu fi'lul wajibat wa tarkul muharramat. Kemauan taat. Umat Islam ini tahu mereka punya kewajiban, tahu mereka kewajiban sholat, kewajiban puasa, bayar zakat, kewajiban nutup aurat, pun termasuk kewajiban dakwah. Mereka tahu. Termasuk mereka tahu juga bahwa mereka itu punya sekian banyak larangan. Larangan minuman keras, larangan membuka aurat, larangan khawat, larangan zina, larangan mendekati zina, larangan riba, larangan banyak sekali larangan itu. Mereka tahu. Tapi mengapa yang wajib tidak dilakukan, yang dilarang dikerjakan? Kenapa? Nah, disitulah. Jadi yang tidak ada pada diri umat Islam itu sekarang ini adalah kemauan untuk taat. Nah, kemauan untuk taat itulah yang sesungguhnya ditempa di sepanjang bulan Ramadan kemarin. Coba kita perhatikan. Kita ini kan tidak makan minum di siang hari bulan Ramadan. Itu bukan karena makanan dan minuman itu haram. Bukan. Halal. Juga bukan karena tidak ada kesempatan. Ada banyak kesempatan. Istri kita, suami kita bukan berubah jadi haram. Halal. Halal nanti. Bukan nggak ada kesempatan, bukan nggak ada maunya juga, malah kadang-kadang menggebu-gebu. Gitu. Tapi kenapa kita tidak ambil? Karena tidak tahu bahwa Allah melarang. Jadi coba perhatikan. Ternyata kalau ada kemauan, jangan lagi yang haram, yang halal pun kita tinggalkan bisa. Ya bisa. Bisa. Bahkan di saat
perut kita sudah sedemikian lapar, kita tidak mau segera juga mengambil makanan minuman itu menjelang azan maghrib tiba, sebelum kita memastikan bahwa azan memang betul-betul sudah tiba. Apa sih bedanya antara setengah menit sebelum azan maghrib dengan setengah menit sesudah azan? Apa sih bedanya? Secara relatif gak ada bedanya. Itu selisih 1 menit kok. Gak ada bedanya. Tapi kan kita tahu bahwa setengah menit sebelum azan itu namanya batal, ya kan? Dan berdosa. Setengah menit setelah azan itu buka berpahala. Itu yang membedakan sebenarnya. Dan agama ini sesungguhnya kan agama yang sangat ringan, sangat mudah. Puasa itu kan cuma mengurangi 1 dari 3 kali kesempatan makan, iya kan? Sahur anggap itu sarapan dipercepat, makanya sahurnya jangan jam 1, jam 2, ya, jam 6 udah lapar. Sahur yang paling baik kan katanya mendekati subuh. Bahkan kalau kita membaca kitab Al-Jami' li Ahkamis Syiyam, tulisan Syekh Uwaidah itu, azan masih bisa menyelesaikan apa yang harus diselesaikan. Masih bisa. Minus makan siang, buka itu makan malam. Apa beratnya coba? Kurang 1 dari 3. Pengalaman membuktikan, mogok makan itu orang bisa tahan sampai 35 hari. Tapi tidak mogok minum, bisa lihat. Masih minum yogurt, minum susu, minum kacang hijau. Kalau orang Garut ya minum kopi gitu. Kan judulnya mogok makan, bukan mogok minum. Makanya boleh minum. Tapi kalau tambah mogok minum juga itu 5 hari. 5 hari bisa tahan. Nah, Allah Subhanahu wa taala itu tidak meminta kita untuk tidak makan minum sampai 24 jam. Tidak ada. Bahkan disunahkan begitu tiba azan maghrib itu, makanya disebut dengan takjil, menyegerakan juga. Memang ada tempat-tempat tertentu yang puasa itu sampai sekian belas jam. Di Indonesia rata-rata 11-12 jam. Ada yang 18. Saya pernah puasa 18 jam. Pernah. Berangkat umroh bulan Ramadan dari Singapura sore hari, ngejar matahari kapan maghribnya. Udah mau maghrib, terbang lagi ngejar lagi di Dubai. Akhirnya betul-betul maghrib setelah tiba di Jeddah. Itu jam saya udah 18 jam lah total. Nggak apa-apa, gitu, nggak apa-apa. Tapi ada jamaah lain, kita pakai jam Jakarta saja, saya bilang. Nah, konyolnya pemimpinnya ngiyain juga, iya, pakai jam Jakarta saja, padahal masih terang beneran gitu. Kacau juga ini. Ya, jadi mudah. Makanya tidak pernah ada dalam sejarah perpuasaan itu sepanjang 1400 tahun orang meninggal gara-gara puasa. Tidak ada. Atau sakit gara-gara puasa. Yang ada adalah sembuh atau sehat gara-gara puasa. Itu banyak cerita sudah. Zakat itu 2,5%. 2,5%. Dari dulu sampai sekarang, dan tidak pernah ada angka progresif misalnya gitu. Naik tidak pernah ada. Rencana amandemen misalnya nggak ada juga. Dari dulu 2,5% terus. Jauh dibanding dengan PPN, PPH kita. PPN naik 11% sekarang. PPH bisa sampai 15%. Di negara Eropa beberapa itu progresif, bisa sampai 30, 40, 50. Kalau penghasilannya sangat tinggi dia bisa sampai 50%. Makanya Michael Schumacher yang pembalap F1 itu gajinya itu setahun 400 miliar. Jadi sehari lebih dari 1 miliar. Gak usah dibayangkan lah, repot dibayangkan. Mana 1 hari 1 miliar ya? Kita seumur-umur 1 miliar kagak pernah. Itu dia pindah, menghindari pajak progresif itu di negaranya, di Jerman. Nah, jadi nggak ada beratnya. Sholat itu 5 menit lah, 5 kali 5, 25 menit. Masih lebih lama buat, kalau yang hobi nonton bola itu kan 2 jam. Belum lagi kalau pakai extra time, waduh. Belum lagi kalau penalti bisa 3 jam. Ini cuma
Cuma 25 menit itu pas bandrol, hanya wajib saja. Tambah sunnah-sunnah oke lah, mungkin 2-3 menit. Tetap aja masih jauh dibanding dengan apa yang kita punya. Apalagi coba, gak ada yang berat. Karena memang begitulah Allah Subhanahu wa taala itu yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj. Dan pasti itu semua masih di bawah ambang kemampuan kita sebagai manusia. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tidak ada yang berat. Dan kalau kemampuan kita menurun, pasti Allah kasih rukhsah kan? Sholat pada awalnya berdiri, kalau enggak ya boleh sambil duduk. Kalau duduk enggak bisa berbaring, sekedar menggerakkan tangan enggak bisa digerakkan, gerakkan mata. Kalau mata enggak bisa digerakkan, kali-kali sudah enggak perlu disolati. Enggak perlu sholat, tapi disolati. Puasa kalau sakit bisa enggak puasa, mengganti dari lain. Begitu seterusnya. Jadi yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Nah, cuma pertanyaannya kenapa kewajiban-kewajiban agama yang begitu mudahnya itu kok banyak yang tidak melakukan? Kenapa? Padahal mereka punya kemampuan. Sementara untuk menjauhi larangan yang tidak memerlukan kemampuan, itu mereka lakukan. Untuk tidak minum minuman keras tidak perlu kemampuan. Untuk minum minuman keras perlu kemampuan. Mahal. Mahal. Minuman keras itu mahal. Dry Gin, Johnny Walker, wah, itu beberapa merek yang saya pernah dengar. Ini sisa-sisa pergaulan zaman muda dulu ya. Ngerti lah gitu. Dan itu mahal sekali. Itu ada satu botol anggur Prancis itu harganya saya pernah dengar itu bisa sampai 500 miliar. Itu satu botol. Tergantung umurnya. Kalau umurnya tua itu makin mahal. Coba. Haram, mahal. Untuk tidak berzina tidak perlu kemampuan. Untuk berzina perlu kemampuan. Ya kan? Nyari orangnya, nyari tempatnya, nyari persembunyiannya, nyari menghapus jejak, itu kemampuan semua itu. Untuk tidak perlu kemampuan. Nah, jadi ini apa soalnya? Nah, kalau kita coba persingkat, ini yang tidak ada adalah kemauan taat. Bulan Ramadan ini menempa kita untuk memiliki kemampuan taat. Dan itu perlu terus-menerus dilatihkan kepada kita. Karena itulah 1 bulan. Haji technically itu cuma 5-6 hari selesai. Umroh 3-4 jam selesai. Tapi kalau puasa tidak boleh kurang dari 1 bulan. Kenapa? Nah, ini menarik sekali. Kalau kita membaca buku-buku di seputar mastering your habit gitu istilahnya orang barat, bagaimana membentuk habit kebiasaan. Itu di sana diteorikan kalau kita ingin punya kebiasaan baik tertentu, maka lakukanlah kebiasaan baik itu terus-menerus paling sedikit 20 hari. Kalau 22 hari terus-menerus tanpa jeda, baru ada harapan kau punya kebiasaan baik itu. Tapi saya kira kalau kita kembali kepada risalah ini, mungkin 20 hari kurang, 30 hari mengikuti. Nah, di situ kita ini tepat 1 bulan. Untuk apa? Memiliki kemauan taat. Gitu. Dan lihatlah, begitu kita memiliki kemauan untuk taat, meskipun ada kesempatan kita tidak ambil. Kita di kamar sendirian, apa susahnya makan minum? Gak ada orang tahu. Keluar dari kamar terus lagi bisa. Bisa. Kalau urusannya bergaya bisa gitu. Gak ada yang tahu. Tapi itu kita tidak lakukan. Kita ambil air wudhu di siang hari. Ini harus soalnya sejuk sih, jadi nggak ada soal gitu. Tapi kalau kita yang tinggal di daerah panas itu, waduh, bulan Ramadan ini berat sekali. Itu kan kita bisa sambil teman sebelah kagak tahu dia. Jangan-jangan dia juga ikut-ikutan. Tapi mengapa tidak kita lakukan? Mengapa kita tidak? Nah, tadi juga setengah menit sebelum adzan. Kenapa kita tidak?
Bahkan sudah adzan pun kita masih bilang, coba dicek. Itu kan anak masjid sebelah terlalu buru-buru deh udah lihat TV gitu. TV satu lihat TV yang lain. Oh iya betul sudah adzan baru. Luar biasa sebenarnya kalau kita punya kemauan taat itu. Jangan lagi yang wajib, jangan lagi yang haram, yang halal pun kita tinggalkan. Dan lihatlah juga, kalau kita punya kemauan yang taat, jangan lagi yang wajib, yang sunnah pun kita lakukan. Salat tarawih itu sehebat-hebatnya kan sunnah. Kita lakukan dengan penuh gairah gitu.